Assalamualaikum teman-teman adventure, ketemu lagi dan kali ini saya mau mereview sebuah kendaraan. Jadi kendaraan di belakang saya ini sudah malang melintang di channel YouTube. Barangkali pengen tahu seperti apa spek kendaraannya. Yang pasti yang punya adalah orangnya sangat terkenal. Biasanya kita panggil Kilurah. Nama aslinya Pak Janto. Mungkin langsung kita temui aja sama Pak Jantonya. Ini kendaraan speknya seperti apa, kita bedah bersama. Semoga nanti bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi buat teman-teman yang suka off-road gitu. Halo Pak Janto. Sehat-sehat? Sehat. Ini mau nge-review kendaraannya Pak Janto ini. Ini kendaraan apa ini? Jadi ini basicnya Suzuki Jimny Jangkrik basicnya. Basicnya Suzuki Jimny Jangkrik. Suzuki Jimny Jangkrik. Terus karena saya menginginkan sesuatu dari hal yang lain, karena saya dulu udah terbiasa dengan mobil-mobil Toyota yang berat-berat, saya pengen sesuatu yang beda. Ini kita coba bikin jangkrik dengan ban yang ukuran yang segede gini, 40 ini ukurannya banyak. Ini ukurannya 40. Gila. Banyak ini ukurannya 40 kali 13,5 kali 17, ring 17 ini. Nah, saya ingin membuktikan kepada masyarakat off-road bahwasanya kalau kita pakai ban besar itu tidak juga harus pemikirannya harus dengan cc besar. Kita mencoba menggunakan cc kecil tapi bisa mengangkat ban segini gede. Caranya ya kita rasionya kita sesuaikan supaya bisa mengangkat ban seperti ini, dari rasio persneling, dari rasio transfer case, dari rasio gardan. Ini kita sesuaikan. Mobil ini saya ciptakan untuk bisa menaklukkan semua rintangan off-road yang ada di setiap event apa di setiap kejuaraan apa, ini kita bisa menaklukkan. Nah, pilihan Pak Janto dengan membuat khusus kendaraan ini, yang tersisa kayaknya tinggal sasisnya ya. Basic sasisnya dari Jimny Jangkrik ini bodinya separuh masih Jimny Jangkrik, tapi depan masih separuh jangkrik. tak potong ya, separuh tak potong. Untuk bodi di custom sendiri. Bodi kita custom mulai sendiri. dari depan. Depan ini masih agak asli. Masih agak asli ya. Di separuh belakang udah nggak asli. Udah nggak asli ya. Ya. Jadi ini kelihatan ya teman-teman, bodi depannya ini ciri-cirinya jangkrik. Ini sampai speedometernya ada sirip-siripnya ini. Masih kita pakai ini speedometernya, setirnya. Ternyata Pak Janto pengen bagaimana bodi itu dipakai untuk di trek ringan ya. Kuncinya kalau off-road itu sebetulnya, kalau kepingin kita off-road ekstrim itu kuncinya adalah nomor satu itu mobil itu harus ringan dulu. Nah, caranya mobil supaya ringan ya kita cari mobil yang istilahnya bobotnya ringan. Kalau misalnya cari mesin yang mesinnya itu kalau rusak di setiap tempat ada, misalnya kita rusak timing belnya, beli di setiap tempat ada. Terus harganya yang pertama yang harus murah. Saya off-road mulai tahun 90 sampai sekarang sudah hampir 35 tahun. Kalau saya tidak bisa memanfaatkan hal-hal yang pandai-pandai saya memanajemen tentang off-road murah, saya nggak mungkin saya bisa bertahan off-road sampai sekarang. Jadi bagaimana kita membuat kendaraan paling tidak untuk mencari spare part itu mudah dan murah. Mudah dan murah. Oke. Gitu ya teman-teman, bisa jadi informasi buat para penonton. Terus untuk kaki-kaki nih Pak Janto. Ini kaki-kakinya saya pasangi kaki-kaki apa ini? Pakai kaki Toyota FJ40. Karena kenapa kok kita pakai kaki-kaki Toyota FJ40? FJ40 itu optional gearnya banyak. Mudah dicari. Terus optional heavy duty-nya juga ada. Loker-lokernya juga ada. Jadi itu yang pertimbangan dari kita. Dan kalau mesin ini kan mesin cuma 1600 cc. Iya. Kalau cuma buat muter gardan FJ40 ini, saya kan nggak bakal rusak. Pertimbangan saya seperti itu. Baik sekali. Nah ini teman-teman, penampakan gardan depan. Nah, ini kok nggak pakai per daun Pak Janto? Armnya juga beda sama arm-arm yang pada umumnya dipasang. Ya ini memang kita sengaja
membuat desain yang beda. Artinya sistem untuk suspensi depan itu tidak ada persamaan di dunia off-road. Tidak ada. Ini memang tidak ada. Ini perkecualian. Ini perkecualian. Dan ini anunya spiralnya ini dipasang di belakang supaya kebutuhan spiralnya nggak harus panjang. Kalau ini molor panjang, ini kan pendek aja, ini kan sudah panjang berarti di depan. Pakai gitu. spiral apa itu? Nggak tahu, itu spiral murah-murah aja. Yang penting saya bikin off-road yang murah-murah aja, nggak harus yang mahal. Wong ini kalau mau lihat mesinnya, kita lihat mesinnya dulu. Ini mesinnya, mesinnya juga cuman Vitara 1600 cc. Karbu lagi ini. Nah ini teman-teman mesinnya. Karbu. Akinya juga kita cuman pakai aki standar 60 ampere ini. Pokoknya bagaimana cara kita bisa bikin mobil yang praktis, murah, tapi ya harus sakti. Harus sakti. Di track itu nggak kalah dengan mobil-mobil yang mahal, yang harganya miliaran, nggak. Jangan kalah. Orang nggak ngira ini kalau pakai mesin di bawah 2000 cc ini. Ya, pasti orang mengiranya pakai mesin di atas 3000 sampai 400 cc ini. Iya. Tapi ternyata setelah kita buka bahwa ini pakai mesin Vitara dan itu memang sudah pilihan yang pas ya Pak. Ini pertimbangannya mesin Vitara ini kenapa kalau saya pakai ini karena ini karburatornya bagus. Kalau untuk miring-miring dia tidak berbet, naik nanjak tinggi juga tidak berbet. Dan lagi kan kalau kita off-road kan mungkin kan beberapa hari misalnya ini tidak ada sensor-sensornya. Jadi mau melewatin lumpur, mau lewat air juga nggak bingung kita. Asal kita ini dirapetin semua pasti tetap lewat. Oke. Satu set sampai juga radiator, sampai juga pompanya. Oh kalau ini kalau radiator sama pompa power steering tak custom semua. Terus persnelingnya juga nggak pakai Vitara, persnelingnya pakai ini pakai Futura yang justru yang tahun lama yang gearnya masih low. Iya. Terus pompanya pakai apa pompa? Ini pompanya pakai Nissan. Nah, ini pompanya pakai Nissan. Terus kita lihat bornya pakai Languser VX. Power steeringnya pakai Languser VX. VX 80 ya. VX 80. Tentunya juga untuk mempermudah ataupun membuat ringan si setir karena pakai ban ukuran 40 teman-teman. Nah, percaya ya teman-teman sekarang kenapa Kilurah pakai ukuran ban 40 tapi mesinnya cuma pakai dan ini yang perlu 1500 yang perlu saya ceritakan ini gimana? Ini saya kampas kopling ini 9 tahun belum ganti. 9 tahun. Kampas kopling 9 tahun belum ganti. 9 tahun. Karena rasionya bener. Kalau rasionya nggak bener, pasti sebentar-sebentar selip, sebentar kobong gitu, terbakar. Sebentar-sebentar ganti. Sebentar ganti. Kalau ini 9 tahun. Udah 9 tahun. Oke. Nah, ini kita pasang juga winch double. Dah mesin sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lanjut ke recovery. Jadi di sini ada dua recovery, yang di atas sudah kelihatan sekali pakai 8274. Terus yang bawah Pak Janto yang memang sudah terkenal suhunya untuk membuat PTO. Ini juga pakai PTO. Kayaknya pakai PTO mungkin bisa jadi alasan Pak Janto. Ya, pakai PTO itu jadi gini. Pakai PTO itu kalau rasio yang terutama kalau mau masang PTO itu rasionya mobil harus bener dulu. Karena kalau rasionya mobil tidak bener ya tetap susah bawanya. Kalau rasionya mobil sudah bener, nanti kita baru bikinkan PTO-nya yang sesuai dengan rasio mobil. Nah, kuncinya kalau bikin PTO yang bener itu rasionya 90 banding 100. Jadi kalau mobilnya lah jalan 10 meter, PTO-nya harusnya jalan 9 meter. Jadi kalau misalnya ada sepinya, dia udah langsung kekejar dia. Tali PTO-nya itu nggak cerimpet-cerimpet, nggak kejar-kejaran, tetap manteng terus. Kita lihat kalau di tayangan YouTube ataupun beberapa video di YouTube pada saat Pak Janto beraksi pakai PTO-nya kelihatan kenceng sekali ya teman-teman. Nah untuk pengereman gimana ini Pak Janto? Pengereman PTO? Apa untuk pengereman? Oh ini pengeremnya depan ini pakai cakram asli Toyota. Oke, masih punya Toyota. Pakai Toyota asli. Cakram semua, belakangnya pakai cakram Jimny. Kenapa pakai cakram? Karena kalau masuk-masuk misalnya lumpur tuh sudah nggak perlu ngerawat. Ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat konfigurasi masalah
untuk kaki-kaki yang belakang ini. Ini juga beda sekali dengan konfigurasi spek-spek off-road pada kendaraan-kendaraan pada umumnya ya. Ya. Ini juga pakai hitungan khusus. Kenapa kok saya tidak menggunakan coil spring overshock? Karena kalau kita menggunakan coil spring overshock itu biasanya kalau misalnya shocknya mati, ini kan kalau ini kan masih kuat ini buat nahan. Kalau ini shocknya mati, ini kan masih kuat. Betul, betul. Jadi ini saya pikir lebih kuat konstruksi model seperti ini. Satu lebih kuat, dua lebih murah. Lebih murah. Terus pasang PTO-nya kok di belakang, tidak di depan Pak Janto? Ada alasan khusus Pak Janto? Pertimbangannya supaya bobot kendaraannya terbagi. Jadi kalau ini dipasang di depan, nanti depan jadi lebih berat banget. Oke. Ini tangki ini, di sini ada tangki ini walaupun mobilnya kecil, tangkinya ini muat 60 liter. Iya, tangkinya custom teman-teman. Pakai tangkinya segini besar ini tangki semuanya. Oke. Jadi bisa untuk contoh buat teman-teman, dan walaupun ini pakai ban besar, ternyata anginnya di bawah 10. Ya ini saya kasih angin 5 PSI. Ini kenapa 5 PSI loh? Berani sekali loh Pak Janto itu. Ya karena ini sidewallnya ini keras. Jadi normalnya rata-rata pada 10-12 loh. Kalau dipasang 10, kalau dikasih 10 karena mobil ini terlalu ringan, kalau di lumpur masih ini tidak bisa gigit. Peleknya nggak pitlock lah. Nggak pitlock. Tidak perlu pitlock. Jadi cara bawanya juga harus pinter. Oke. Nah, inilah setan merah. Setan merah. Kendaraan kesayangan Kilurah Pak Janto. Oke teman-teman, adventure itu tadi penjelasan dari Kilurah yang memang sudah suhunya bertahun-tahun ataupun memang pengalamannya sudah 30 tahun lebih di dunia off-road dan membuat kendaraan off-road. Sekarang kita akan lihat bagaimana aksi kendaraan di belakang saya ini dibawa ke sungai sama Kilurah. Kita lanjut, semoga nanti teman-teman bisa menikmati videonya. Ini Pak.